Halo Study Mates, kembali lagi bersama Let's Study. Hari ini kita akan membahas paket soal 4 mata pelajaran geografi untuk persiapan ujian mandiri 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Oke, kita kenalan dulu. Jadi kenalin, namaku Hanun Olta Yaakob. Aku dari jurusan Akuntansi FEBUI angkatan 2023. Achievement-nya, aku merupakan pejuang SNBT tahun 2023 juga. Dan aku berhasil lulus SNBT dengan nilai akhir sekitar 700-an. Oke, kita mulai aja. Jadi sekarang ini kita akan membahas beberapa soal gitu. Em, Aku menyarankan kalian untuk jawab, biar nanti kita bahas bersama. Tapi kalau kalian nggak bisa jawab juga nggak apa-apa, kita bahas bersama. Nah, masuk soal nomor satu, prinsip geografi yang berkaitan dengan pola pemukiman penduduk yang cenderung menyebar di wilayah dataran tinggi yaitu A. Deskripsi, B. Distribusi, C. Interrelasi, D. Korologi, E. Interaksi. Ini aku kasih waktu beberapa detik buat kalian jawab ya. Oke, kita bahas aja langsung. Nah, jadi prinsip geografi itu terbagi menjadi 4. Jadi ada interaksi, yaitu keterkaitan, distribusi, penyebaran, deskripsi, gambaran, dan korologi, yaitu gabungan dari interrelasi, distribusi, dan deskripsi. Nah, di soal ini dia bilang tentang pola pemukiman penduduk yang cenderung menyebar di wilayah dataran tinggi. Nah, ini kan ada kata menyebar. Berarti dari kata kunci menyebar aja, kita udah bisa langsung tahu nih jawabannya. Kemungkinan besar adalah distribusi. Nah, kita bahas prinsip distribusi adalah prinsip yang membahas persebaran suatu fenomena. Pola pemukiman penduduk yang menyebar di dataran tinggi dipengaruhi oleh topografi dataran tinggi yang tidak rata dengan tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan sumber air yang berbeda di setiap tempatnya. Persebaran ini dapat dikaji dengan prinsip distribusi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, kita ke nomor 2. Batu marmer seringkali digunakan untuk keperluan konstruksi dan dekorasi. Batu ini memiliki sifat kuat, kokoh, dan tidak mudah tergores sehingga bernilai ekonomi yang tinggi. Hal tersebut karena A hanya terbentuk di daerah yang dekat gunung api, B berasal dari lava yang mendingin dan gunung kristal, C mengalami proses eksogenik yang secara berulang kali, D terbentuk dari sedimentasi di permukaan bumi, dan E proses pembentukan memakan waktu yang lama. Oke, ini aku kasih waktu lagi. Oke, kita bahas aja. Nah, batu marmer ini tuh tergolong kepada batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini tuh terbentuk akibat tekanan dan panas yang tinggi di dalam bumi. Jadi, proses metamorfisme ini mengubah struktur dan komposisi kimia batuan awal menjadi batu marmer. Selain kualitasnya yang bagus, proses pembentukan batu marmer juga sangatlah lama sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, karena dia lama itulah dia memiliki nilai ekonomi yang tinggi gitu. Nah, ini karena kita bisa lihat di pilihan jawabannya yang benar E ya, proses pembentukan memakan waktu yang sangat lama. Oke. Nomor 3, salah satu aplikasi citra multispektral dalam pemetaan geologi yaitu A. Memantau perubahan pola aliran sungai, B. Mengidentifikasi persebaran penduduk, C. Mengidentifikasi kualitas air tanah, D. Menganalisis perbedaan suhu udara, dan E. Memetakan kandungan mineral tanah. Oke, kasih lagi waktu. Oke, udah ya. Nah, jadi citra itu apa sih? Citra itu adalah hasil dari penginderaan jauh yang diambil dari pesawat udara atau satelit. Nah, citra itu berdasarkan sensornya dibagi dua, ada tunggal sama multispektral. Nah, untuk yang tunggal ini, dia itu biasanya menggunakan sensornya tunggal dan lebih lebar gitu. Sedangkan citra multispektral ya karena multi, dia itu menggunakan banyak sensor, tapi lebarnya itu lebih sempit gitu. Nah, untuk apa sih sebenarnya citra multispektral ini? Jadi citra multispektral dapat digunakan dalam pemetaan geologi, yaitu mengidentifikasi jenis batuan,
mendeteksi kandungan mineral dan endapan, memetakan jenis vegetasi, dan pemantauan perubahan lingkungan terkait dengan aktivitas geologi seperti erosi, sedimentasi, atau perubahan tutupan lahan. Nah, ini kita bisa cocokkan ke pilihan jawabannya kira-kira yang mana yang paling benar. Yang benar adalah memetakan kandungan mineral tanah. Ini yang mendeteksi kandungan mineral. Oke, jawabannya E. Oke, kita lanjut. 4. Faktor yang menyebabkan negara Jepang memiliki makanan khas yang berasal dari berbagai jenis olahan ikan adalah A. Banyaknya pasokan air tawar ke Laut Jepang. B. Minimnya sedimentasi di muara Laut Jepang. C. Evaporasi di Laut Jepang cenderung rendah. D. Terbentuknya arus laut hangat di Laut Jepang. E. Suhu permukaan air Laut Jepang relatif dingin. Oke, kita bahas aja. Nah, jadi em, ini trivia umum sih. Kalau misalnya di Jepang itu terjadi pertemuan dua arus laut. Nah, arus laut itu kan terbagi dari ada yang dingin sama yang laut. Dingin dan yang panas. Nah, kebetulan di Jepang arus laut dingin sama arus laut panasnya ini bertemu. Nah, ini bahasa Jepangnya ya. Kuroshio itu arus laut panas dan Oyashio itu arus laut dingin. Nah, ketika mereka bertemu, ini tuh membuat plankton-plankton itu bisa tumbuh dengan baik gitu karena arus vibes, maksudnya kayak lingkungan air lautnya itu kayak bener-bener cocok buat si plankton ini tumbuh dengan pesat. Nah, plankton ini kan merupakan sumber makanan ikan. Jadi ya makin banyak plankton, ikannya juga makin subur, makin banyak. Sehingga di Jepang kaya akan ikan. Nah, jadi ini jawaban yang benar adalah terbentuknya arus laut hangat ya, karena ya ketemu antara panas dan dingin. Jadinya hangat gitu. Oke, jadi jawabannya D. 5. Karakteristik Sungai Bengawan Solo yang berada di utara Jawa adalah A. Laju kecepatan aliran meningkat. B. Aliran sungai berbentuk minder. C. Tersusun atas material yang keras. D. Seringkali terjadi erosi dasar sungai. E. Minim terjadi sedimentasi sungai. Aku kasih waktu. Oke, udah ya. Em, ini. Nah, ini ada gambarnya biar kalian bisa visualisasiin juga. Nah, jadi gini, kan yang ditanya Sungai Bengawan Solo yang berada di utara Jawa ya. Jadi kan di sini tuh bagian sebentar diubah dulu ke penunjuk. Oke, oke. Nah, bagian sini kan utara ya, berarti bagian sini udah masuk selatan. Nah, kita bisa lihat yang di bagian selatan Jawa itu kan banyak terjadi banyak terdapat pegunungan ya. Kalau kita tahu pegunungan itu kan datarannya tinggi. Nah, berarti karena dataran tinggi, sungai itu kan mengalir dari hulu ke hilir, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Berarti yang tinggi ini adalah hulunya. Jadi dia bermuara dari sini. Makin lama makin turun, turun, turun sampai ke dataran rendah. Nah, karena udah di hilir, itu tandanya sungainya itu berarti sungai udah tua gitu. Nah, sungai udah tua biasanya punya ciri-ciri kayak gini. Aliran airnya relatif lambat karena ya kan derasnya dari hulunya ya. Berarti makin sini tuh makin udah kayak lambat gitu. Badan sungainya udah lebar, terus terjadi erosi lateral hingga terbentuk sedimentasi dan aliran sungai membentuk minder atau kelokan. Ya udah kayak ada kelokan gitu. Nah, jadi jawabannya kira-kira apa nih? Kalau laju kecepatan aliran meningkat, ini tuh termasuk ciri-ciri sungai muda atau sungai hulu. Nah, aliran sungai berbentuk minder ini benar ya, tersusun atas material yang keras. Nah, kalau material yang keras itu termasuk sungai yang mudah gitu, karena dia masih membawa material yang keras gitu. Tapi makin lama karena dia juga bertemu dengan air, ya materialnya itu lama-lama jadi lebih lembek. Gitu. Nah, seringkali terjadi erosi dasar sungai, minim terjadi sedimentasi sungai. Oke, jawaban yang benar adalah B. Masuk ke nomor 6 yaitu tipe soal dengan sebab akibat. Tumbukan lempeng samudra dan lempeng benua dapat membentuk gunung api dan pegunungan di permukaan bumi. Sebab tumbukan lempeng menyebabkan lempeng benua terang, sedangkan lempeng samudra menunjam ke bawah. Kira-kira apa jawabannya?
Ini ada gambarnya juga, kita bahas aja. Nah, jadi, lempeng itu terbagi jadi lempeng samudra sama lempeng benua. Nah, untuk lempeng samudra, itu biasanya usianya lebih muda. Nah, karena dia usianya lebih muda, biasanya dia tuh lebih, apa ya, lebih kayak bukan lembek sih, maksudnya kan karena lempeng benua ini tua ya, jadi lempeng benua benua ini jauh lebih kuat dibanding lempeng samudra. Oke, nanti kita bahas hubungannya itu ya. Nah, gini, jadi gerak konvergen lempeng itu dibagi menjadi tiga. Ada lempeng samudra dan benua, lempeng benua dan benua, dan lempeng samudra dan samudra, gitu. Nah, kalau misalnya lempeng samudra sama lempeng benua saling bertumbuk, kan tadi udah dibilang ya samudra itu muda, nah benua itu tua. Benua ini karena dia tua ya, dia lebih kuat gitu. Akhirnya apa? Yang menunjam ke bawah itu yang samudra gitu loh. Kalau misalnya ya bertumbuk gitu. Nah, lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua gitu. Nah, akhirnya apa? Jadi lempeng benuanya ini agak terangkat dan membentuk gunung api yang aktif gitu. Nah, ini bisa dilihat dari gambar yang pertama ya. Ini lempeng benua, continental crust, sama oceanic crust. Lempeng samudra. Nah, saling bertumbuk. Nah, lempeng benua ini jadi terangkat, dan yang ini jadi ke bawah, terus menyebabkan pegunungan api aktif. Ingat ya, lempeng samudra dan benua menyebabkan pegunungan api yang aktif. Gunung api aktif gitu. Oke, sama sih. Yang kedua ada lempeng benua dan lempeng benua. Nah, lempeng benua kan tua ya. Dia tua sama tua. Biasanya mereka ini lebih kayak membuat kayak saling terangkat gitu loh. Jadi nggak ada yang menunjang gitu. Nggak ada yang menunjang ke bawah. Nah, jadi apa? Jadi mereka tuh membentuk pegunungan api yang nggak aktif gitu. Nih, terus em nih ya, terus yang terakhir ada lempeng samudra dan lempeng samudra. Kan ini sama-sama muda ya, tapi ini juga tergantung sama mana lempeng samudra yang lebih kuat gitu. Jadi nih ya, lempeng samudra yang lebih ringan akan menunjam yang lainnya sehingga terbentuk zona subduksi. Jadi hasilnya apa? Jadinya lempeng samudra akan membentuk gunung api aktif di dasar laut dan juga terjadi palung gitu. Ini ada gambarnya. Oke, berarti kesimpulannya lempeng samudra dengan lempeng benua terbentuk gunung api aktif. Lempeng benua dengan lempeng benua, gunung api yang tidak aktif, pegunungan api tidak aktif. Nah, kalau lempeng samudra sama lempeng samudra terbentuk palung dan gunung api di dasar laut. Gunung api aktif ya. Nah, kita lihat, hubungan lempeng samudra dan lempeng benua dapat membentuk gunung api dan pegunungan di permukaan bumi. Ini benar ya. Nah, lihat aja di gambar yang pertama, benar. Nah, kalau tumbukan lempeng menyebabkan lempeng benua terangkat, sedangkan lempeng samudra menunjam ke bawah. Ini benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kenapa dia sebab akibat? Karena kan ketika benuanya terangkat dan lempeng samudra ke bawah, yang terangkat ini kan jadi gunung dan juga ini ya dari lava yang ke bawah ini naik. Oke, masuk nomor 7 tentang piramida penduduk. Romania, Brazil, dan Thailand merupakan negara yang memiliki komposisi penduduk yang bertipe konstruktif. Sebab ketiga negara tersebut merupakan negara berkembang dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif. Kita bahas saja. Jadi, sekilas info, kalau misalnya piramida penduduk itu dibagi menjadi tiga. Apa aja sih? Piramida penduduk itu ada ekspansif. Ini tuh bentuknya seperti segitiga atau piramida. Nah, ada yang kedua adalah stasioner. Itu bentuknya seperti sarang tawon. Oh ya, mungkin untuk soal-soal piramida penduduk, mungkin nggak semua bakal dikasih kayak bentuk piramidanya, mungkin ada juga yang deskripsiin dengan kata-kata. Nah, kalau dia bilang, misalnya bentuk piramida penduduk seperti segitiga atau piramida, ini tuh udah pasti ekspansif. Nah, kalau bentuknya seperti sarang tawon atau dengan yang tengahnya ini yang besar gitu, itu berarti stasioner. Nah, yang terakhir ada konstruktif.
Konstruktif ini kebalikan dari ekspansif. Kalau ekspansif adalah bentuk piramida, konstruktif itu piramida yang terbalik. Gitu. Nah, apa sih bedanya satu sama lain gitu? Nah, kalau misalnya belajar piramida penduduk itu kan bentuknya gini ya, gini, gini. Ini misalnya yang ekspansif biasanya yang bagian sini, kan ada ininya ya, em, apa sih namanya ini? Aduh. Pokoknya yang, sumbu X ini adalah jumlah penduduknya, terus yang sumbu Y ini adalah eee, umur, umur ya. Biasanya dikasih tahu nih dari umur kecil 0, 1, terus, nyambung sampai 5, mungkin 10, terus ke tengah, terus sampai yang umur tua ya mungkin sampai 80-an plus gitu. Nah, gini, dan juga kan biasanya piramida penduduk itu dibagi jadi, penduduk perempuan sama yang laki-laki. Nah, kenapa ekspansif sebetulnya segitiga gitu? Karena kalau kalian bisa lihat, ini kan tadi untuk umur yang masih muda ya, misalnya contohnya 01, 1 sampai 5 gitu. Ini artinya mereka tuh banyak angka kelahiran, banyak yang lahir. Nah, ekspansif ini biasanya terjadi di negara berkembang. Negara berkembang yang emang tingkat kelahirannya itu masih tinggi gitu. Nah, tapi biasanya makin tua, makin lama itu penduduknya tuh makin sedikit gitu. Nah, ini tuh makin sedikit. Kenapa? Karena ya yang tua itu udah banyak lebih mati gitu. Maksudnya kayak sebelum sampai umur yang tua mereka udah banyak meninggal. Nah, tapi orang-orang yang lahir itu jauh lebih banyak daripada yang mati. Eh, ya pokoknya gitu. Makanya besar di bawah gitu. Nah, stasioner itu biasanya besarnya di tengah. Kenapa besar di tengah? Karena di tengah ini adalah umur produktif. Biasanya kayak umur produktif itu kan sekitar umur 15 sampai 64. Nah, mereka itu besar di situ. Itu artinya stasioner ini bisa di negara-negara apa ya, yang tingkat orang umur produktifnya itu banyak gitu. Nah, ini mungkin bisa kayak apa ya, orang Indonesia kalau nggak salah Indonesia pernah kayak entah sekarang atau yang mau di future gitu pernah dibilang kalau bakal ada ledakan penduduk usia produktif. Nah, itu dia, itu stasioner. Tuh. Nah, untuk konstruktif karena dia besarnya di atas, itu tandanya orang-orang yang udah tua itu banyak penduduknya gitu. Ini tuh biasa di negara maju yang tingkat kelahirannya itu bener-bener udah menurun banget. Itu kayak misalnya Jepang ya gitu. Nah, jadi oke balik ke soal samanya Brazil dan Thailand. Ini kalau misalnya kalian nggak tahu negara ini kan dikasih tahu 3 negara. Ini sebenarnya kayak kalian tuh bisa nebak dari satu negara misalnya Thailand. Thailand ini kan negara berkembang ya. Negara berkembang itu ya pastinya ekspansif sih. Kalau konstruktif ini benar-benar negara maju gitu. Kayak Jepang, Jerman, gitu. Korea Selatan. Kan negara yang memiliki komposisi penduduk yang bertipe konstruktif ini udah pasti salah. Sebab ketiga negara tersebut merupakan negara yang berkembang dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif. Ini juga salah karena ketiga negara ini lebih kayak negara berkembang dengan dominasi angka kelahiran yang tinggi gitu. Jadi jawaban yang benar adalah E. Oke, masuk ke nomor 8. Sebagian besar pelapukan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena iklim tropis. Sebab iklim tropis mempunyai curah hujan yang tinggi. Kita bahas aja. Nah, jadi apa sih pelapukan? Jadi pelapukan yang sering terjadi di Indonesia adalah pelapukan kimia. Nah, apa itu pelapukan kimia? Jadi, pelapukan kimia terjadi ketika air hujan bereaksi dengan kandungan mineral di batuan. Indonesia kan beriklimnya tropis ya. Nah, kalau misalnya iklim tropis itu biasanya curah hujannya tinggi. Nah, karena curah hujannya tinggi, itu artinya ya pelapukan kimia ya sering terjadi gitu. Karena ya emang pelapukan kimia itu terjadi karena air hujan bereaksi gitu. Nah, kita kan banyak air hujan. Nah, hujan inilah yang menyebabkan terjadinya pelapukan di Indonesia. Ini benar. Yes, benar. Jadi jawaban benar adalah A dan sebab akibatnya. Ini karena kan pelapukan terjadi karena ada curah hujan ya. Karena iklim tropis mempunyai curah hujan. Oke, benar. Masuk ke nomor 9.
Ada teori tempat sentral atau kristaller tidak dapat diterapkan secara murni di Indonesia, sebab teori tempat sentral mengasumsikan bahwa pusat-pusat kegiatan terletak di daerah yang datar. Kasih waktu lagi, kita bahas aja. Nah, jadi teori tempat sentral atau kristaller ini yang membagi jadi kayak ada K3, K4, K7 gitu ya. Ini kalau nggak salah pelajaran kelas 12. Dan gini, jadi teori tempat sentral kristaller ini ada karakteristik yang harus maksudnya kayak ada ciri-cirinya gitu kalau mau nerapin teori tempat sentral. Nah, apa sih ciri-cirinya gini? Yang pertama, topografinya tuh harus sama. Nah, topografi sama itu misalnya kayak dataran rendah ya semuanya dataran rendah, dataran tinggi ya dataran tinggi. Terus ini kayak ya wilayahnya datar, terus penduduknya tuh sama misalnya dari mata pencarian mereka, terus dari tingkat ekonominya juga sama, tingkat pendidikan gitu-gitu. Pokoknya kalau teori tempat sentral itu mengasumsikan bahwa di suatu tempat itu ya sama gitu loh. Nah, tapi di Indonesia itu topografi wilayahnya itu beragam banget kan. Apakah kita semua dataran rendah? Oh enggak, ada dataran tinggi, ada ya gitu. Terus penduduknya tuh udah pasti heterogen dong. Ada yang kaya kaya banget, ada yang menengah, ada yang menengah ke bawah gitu-gitu. Nah, oleh sebab itu di Indonesia teori tempat sentral tidak dapat diterapkan secara murni. Nah, ini benar. Sebab teori tempat sentral mengasumsikan bahwa pusat-pusat kita terletak di yes, benar. Pokoknya mereka tuh harus datar gitu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Masuk ke nomor 10, interaksi desa kota terjadi karena adanya kebutuhan kedua daerah yang saling melengkapi. Sebab desa menjadi interland bagi kota, dan kota menjadi penghasil barang industri bagi kebutuhan desa. Kasih waktu. Oke. Hmm. Oke, jadi gini, desa dan kota itu senantiasa selalu berinteraksi. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mensuplai kebutuhan yang tidak ada di satu tempat gitu. Misalnya nih ya, kota. Kota itu kan udah pasti padat gitu ya penduduknya. Mungkin banyak perumahan, banyak pemukiman, terus banyak kantor. Terus yang terjadi apa? Biasanya di kota itu kan tanah itu jadi langka gitu. Akhirnya apa? Jadi yang nggak ada tempat dong untuk jadi kayak menanam kebutuhan makanan gitu ya, atau enggak kayak padi gitu, itu kan nggak bisa ditanam di kota. Nah, biasanya untuk melengkapi misalnya pasokan bahan makanan pokok itu bisa ditanam di desa. Nah, akhirnya apa, jadi desa nanam itu terus akhirnya, mungkin ditransfer, dikirim ke kota ya untuk memenuhi kebutuhan kota. Karena ya orang kota kan juga perlu makan kan. Jadi mereka butuh makanan dari desa. Desa mensuplai kebutuhan makanan dari ke kota gitu, ke kota. Nah, ya jadi yang pernyataannya ini benar ya. Kenapa? Karena ya kebutuhan kedua daerah saling melengkapi. Nah, kira-kira desa itu butuhnya apa sih? Desa kan udah ngesuplai nih. Desa ngesuplai kebutuhan makanan pokok ke kota. Tapi desa butuhnya apa? Nah, mungkin aja desa tuh butuh teknologi ataupun jasa gitu. Mungkin hmm, di kota kan teknologi udah jauh lebih canggih ya. Jadi mungkin kota udah bisa nge-supply teknologi ke desa gitu. Sebab desa menjadi hinterland bagi kota dan kota menjadi penghasil barang industri bagi kebutuhan desa. Ini benar, jadi jawabannya benar adalah A. Saling sebab akibat. Nah, kita masuk ke nomor 11. Jadi nomor 11 ini eh termasuk ke soal yang tipe C ya. Jadi kalau soal tipe A itu yang pakai pilihannya itu A, B, C, D, E gitu. Ada pilihannya. Terus kalau soal tipe B itu yang pakai sebab akibat kayak ini. Kalau yang tipe C ini ya pakai satu, dua, tiga, satu, tiga, dua, hanya empat sama semua benar. Oke. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi aglomerasi industri adalah satu, adanya persamaan lokasi usaha berdasarkan pada konsumen tertentu. Dua, adanya wilayah pusat pertumbuhan industri yang disesuaikan dengan tata ruang dan tata wilayah. Tiga, adanya kerjasama dan saling membutuhkan dalam menghasilkan suatu produk. Empat, terkonsentrasinya beberapa faktor produksi yang dibutuhkan pada suatu lokasi. Oke, jadi aglomerasi itu apa sih? Aglomerasi itu adalah pengelompokan. Nah, aglomerasi industri biasanya pengelompokan industri. Mungkin kita bisa
tarik contoh ya kawasan industri yang ada di Cikarang gitu. Nah, kenapa sih mereka kayak dikelompokkan jadi satu gitu? Ya karena adanya persamaan lokasi usaha berdasarkan pada konsumen tertentu gitu ya. Ya di Cikarang gitu. Dua, adanya wilayah pusat pertumbuhan industri yang disesuaikan dengan tata ruang dan tata wilayah. Tiga, adanya kerjasama dan saling membutuhkan dalam menghasilkan suatu produk. Dan empat, terkonsentrasinya beberapa faktor produksi yang dibutuhkan pada suatu lokasi. Jadi gini sih, jadi gini. Jadi intinya aglomerasi itu pengelompokan berdasarkan sesuatu yang emang mempunyai kesamaan gitu. Jadi cari aja yang sama. Ini jadi semuanya benar. Masuk ke nomor 12. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat erosi di suatu tempat adalah satu lereng, dua tutupan batuan, tiga vegetasi, empat curah hujan. Nah, erosi itu kan pengisahan tanah karena angin ya. Sebagian besar karena angin sih. Jadi, faktor yang mempengaruhi kekuatan erosi itu antara lain, ya semakin besar volume airnya semakin kuat erosi. Lereng, kemiringan lereng, terus ada juga vegetasi, tutupan batuan, sama curah hujan. Oke, yang benar adalah semua benar ya. 13. Istilah sungai radial, trellis, dan rektanguler merupakan hasil pengelompokan sungai yang berkaitan dengan satu kontinuitas menurut lereng das, dua arah aliran dan kualitas air sungai, tiga kedalaman dan kualitas air sungai, empat jenis batuan dan bentuk permukaan bumi. Ini kedalaman ya. Oke, kita bahas aja deh. Hmm. Oh, ini ada gambarnya ya. Jadi, sungai radial, trellis, dan rektanguler itu kan sebenarnya dikelompokkan, diklasifikasikan tuh berdasarkan arah aliran dan kualitas air sungai. Ini kan ada contohnya nih ya, misalnya kayak pola Pinate, ini dari hulunya terus dia kayak saling, maksudnya meluncur terus membuat jadi arah alirannya kayak gini gitu. Jadi, ya, berdasarkan area aliran dan kualitas air sungai dan juga jenis batuan dan bentuk permukaan buminya. Jadi, karena berdasarkan dua ini, sungai itu bisa diklasifikasikan jadi umumnya ada 8 ya. Pola dendritik, pola rektanguler, pola pinate, pola trellis, pola sentripetal, pola radial, pola paralel, sama pola anular. Ya, benar-benar adalah 2 dan 4. Hmm. Masuk ke nomor 14. Persebaran flora dan fauna di dunia terbagi atas beberapa zona. Karakteristik persebaran dan perbedaan jenis flora dan fauna pada tiap zona yaitu: satu, semakin rendah suhu wilayah, maka varietas tanaman makin beragam. Dua, semakin subur tanah, maka persaingan antar hewan akan berkurang. Tiga, semakin tinggi garis lintang, maka kerapatan tanaman semakin tinggi. Empat, semakin dekat dengan khatulistiwa, maka lebih didominasi oleh hutan tropis. Kita bahas aja deh. Oh, ini ada gambarnya juga. Ya, jadi em, persebaran flora dan fauna itu di Indonesia ya umumnya terbagi jadi tiga. Ini ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, sama Indonesia Timur. Antara Indonesia Barat sama Indonesia Tengah itu dibagi sama garis welas. Antara Indonesia Tengah sama Indonesia Timur dibagi sama garis Weber. Nah, untuk fauna Indonesia Barat disebut juga Asiatis ya. Untuk Indonesia Timur disebut juga Australis gitu. Nah, yang pertama, ini ya, faktor yang mempengaruhi persebaran dan perbedaan jenis flora dan fauna pada tiap zona, di antaranya iklim, tanah, relief, dan manusia. Kenapa iklim? Karena biasanya ada beberapa flora dan fauna yang emang
hidupnya itu di iklim tertentu, misalnya beruang kutub. Ya emang dia hidupnya cuma bisa di kutub, tapi nggak bisa dong dia hidup di tropis gitu. Di Indonesia ya nggak bisa. Nah, tanah juga ya mungkin ya tanah gitu, terus ada relief juga, kan ada juga ya hewan-hewan yang tinggalnya emang di pegunungan, ada juga yang di hutan, di dataran rendah gitu-gitu. Nah, karena manusia juga bisa ya, mungkin eh ya gitu. Nah, kita yang pertama, semakin rendah suhu wilayah, maka varietas tanaman makin beragam. Nah, suhu oh ini maksudnya makin rendah suhu, maka di daerah dingin seperti kutub. Ya, suhu itu kan makin rendah itu makin dingin ya, yaitu contohnya kutub. Nah, varietas tanaman itu makin sedikit. Kenapa? Karena ya tanaman nggak dapat tumbuh dengan baik gitu. Di daerah kutub itu cuma ada bioma namanya tundra. Tundra itu kayak lumut gitu deh kalau nggak salah. Ya, jadi yang satu ini udah pasti salah. Karena makin rendah, varietas tanamannya itu ya makin sedikit juga. Kedua, semakin subur tanah, maka persaingan antar hewan akan berkurang. Ini benar ya. Kenapa? Karena hewan dapat makan dari banyak tanaman karena subur ya. Makin subur tanahnya ya sumber makanan untuk hewan itu makin banyak. Jadi akhirnya apa? Mereka yang nggak makan satu sama lain gitu karena kekurangan makanan gitu. Jadi dua benar. Tiga, semakin tinggi garis lintang, maka kerapatan tanaman semakin tinggi. Tinggi garis lintang berarti wilayah mendekati kutub sama seperti nomor satu. Ya, ini salah juga. Nah, ini yang nomor 4, semakin dekat dengan Khatulistiwa, maka lebih didominasi oleh hutan tropis. Ini benar ya, soalnya di Indonesia kan kita dilewati Khatulistiwa ya, kita emang makin banyak dong hutan hujan tropisnya gitu. Hutan hujan tropis ini baik untuk perkembangan hewan dan tumbuhan gitu. Jadi yang jawaban yang benar adalah C, 2, dan 4. Oke, kita ke nomor terakhir. Indonesia adalah wilayah yang termasuk sistem monsun Asia Australia. Ketika matahari seolah-olah berada maksimum di selatan ekuator, maka fenomena yang akan terjadi adalah satu peningkatan lahan basah di Riau, dua kebakaran hutan di Kalimantan Barat, tiga penurunan polusi udara di Jakarta, empat berkurangnya air bersih di Jawa Timur. Udah jawab aja deh. Nah, ini ada gambarnya juga. Jadi gini, posisi matahari, dia bisa aja ada di selatan ekuator sama di utara ekuator. Nah, ekuator itu apa? Ekuator itu ya garis khatulistiwa ini dia, ekuator. Ini yang melewati Indonesia. Nah, posisi matahari terhadap ekuator, mau di selatan atau di utara, ini mempengaruhi angin muson. Angin muson terbagi jadi dua. Ada angin muson barat sama angin muson timur. Oke, jadi kita bahas ya. Nah, angin itu biasanya bergerak dari udara dingin ke udara yang panas gitu. Lebih ke tekanan udara, ya pokoknya dari dingin ke panas. Nah, gini, ini agak sedikit bingung ya, apa sih ekuator, monsun, gini-gini. Ini aku coba jelasin dengan ringkas ya. Gini, nah, jadi ketika matahari di selatan ekuator, berarti kan di sini panas nih ya, di bagian sini. Ini coba warna biru aja. Bagian sini panas nih. Nah, akibatnya apa? Angin yang berada di dataran Asia ya dia bergerak menuju ke si mataharinya ini. Nah, biasanya angin muson barat dia menyebabkan iklim hujan. Hujan. Kenapa hujan? Karena angin yang dibawa dari dataran Asia melewati Indonesia ke Australia ini, dia akan melewati sebanyak samudra nih ya. Bisa dia lewat Samudra Pasifik, lewat juga Samudra Hindia, juga lewat dataran Asia. Ini tuh karena banyak lautnya, jadi anginnya itu ke bawah buliran-buliran airnya, sehingga dia menyebabkan iklim hujan. Di Indonesia jadinya iklim hujan. Nah, ada angin muson timur. Angin muson timur ketika matahari berada di utara ekuator. Nah, berarti kan karena di sini panas, berarti mataharinya itu
Anginnya itu bergerak menuju ke yang panasnya ini. Dia bergerak dari Australia, melewati Indonesia, ke dataran Asia. Nah, biasanya angin muson timur menyebabkan iklim kering atau iklim kemarau ya. Di Indonesia bilangnya kemarau ya. Ya bisa iklim panas, bisa kering, atau kemarau. Nah, kenapa kemarau? Karena dia akan bergerak dari Australia. Nah, Australia ini kan topografinya dan juga biomanya itu bioma gurun kan. Di Australia tuh banyak gurun. Jadi yang dibawa apa? Jadi anginnya ini membawa butiran-butiran pasir. Nah, ketika lewat Indonesia ya jadinya iklimnya panas dan kering. Gitu. Nah, jadi ketika matahari solar berada di maksimum di selatan ekuator, berarti dia membicarakan tentang angin muson barat. Berarti yang terjadi adalah iklim hujan. Peningkatan lahan basah di Riau. Benar ya, karena hujan jadi basah. Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini udah pasti salah. Kenapa? Karena kebakaran hutan biasanya karena iklim kering. Karena kering. Kering. Penurunan polusi udara di Jakarta. Benar dong. Polusi udara di Jakarta kan bisa diminimalisasi dengan adanya hujan datang gitu. Berkurangnya air bersih. Ini juga ya, berarti kekurangan air berarti dia kering. Jadi jawaban yang benar adalah satu dan 3. Hmm, ini jawaban yang benar B ya, satu dan 3. Oke, sekian dari pembahasan kita tentang paket soal 4 geografi untuk persiapan ujian mandiri 2024. Ada juga latihan soal dan PDF ebook bisa kalian akses di description box ya. Jangan lupa dikerjain juga latihan soalnya. Mungkin sekian dari pembahasannya ya. Aku harap sih kalian bisa ngerti dari penjelasan aku. Dan maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau kurang dimengerti. Oke, dan juga makasih juga udah nonton video ini. Dan juga terima kasih kepada donatur tadi yang sudah membiayai bahan pembelajaran ini. Kalau misalnya kalian suka banget nih sama konten kita, jangan lupa ya di-subscribe, follow, like, comment, dan share. Nah, selain itu kalian kalau misalnya mau donasi berbentuk uang bisa ya dengan cara scan kris di samping. Eh, Sebentar, ini kayak salah ya. Seharusnya di samping dipisah. Maaf banget. Oke, sekian dari hari ini. Terima kasih guys. Dadah.